Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 18 September 2024. Kali ini bersama kami, saya Agung Wiguna. Dan saya Udran dari Olinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, Polda Sumatera Utara setidaknya sudah mengungkap 578 kasus narkotika selama 47 hari dengan menggagalkan peredaran narkoba yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan pada Selasa siang bersama Polres Jajaran mengungkap sebanyak 578 kasus narkotika dari 713 tersangka, terdiri atas 103 pengguna narkoba dan 610 tersangka yang terlibat dalam sindikat jaringan narkoba. Barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya sabu-sabu seberat 175,63 kg, ganja 218,39 kg, dan pil ekstasi seberat 33.000 butir. Wisnu menegaskan keberhasilan pengungkapan ini menunjukkan komitmen Polda Sumut dalam memberantas peredaran narkoba dan menindak tegas pelaku kejahatan narkotika. Dikatakan pihak kepolisian akan terus melakukan upaya pencegahan dan penegakan hukum guna menekan angka peredaran narkoba di wilayah Sumatera Utara. Kami, Polri, dibantu dengan Pak Pangdam, Pak Kajati, Pak PJ Gubernur, dan Ketua Pengadilan kompak memberantas peredaran narkoba. Jadi kami tidak akan main lagi karena kami didukung oleh semua Forkopimda dan masyarakat. Hukuman yang akan diberikan kepada para pengedar sangat berat. Kalau nggak salah sudah hampir 50 orang lebih dihukum dengan hukuman mati. Ya, silakan. Usai dipaparkan, seluruh barang bukti narkoba langsung dimusnahkan menggunakan mesin inseminator dan untuk para tersangka akan dilakukan proses hukum yang nantinya akan disidangkan. Kita beralih ke Kabupaten Mandailing Natal, pemirsa. Cuaca ekstrim melanda wilayah Kabupaten Mandailing Natal yang mengakibatkan pohon besar tumbang serta menimpa satu rumah warga serta menutup akses jalan di Desa Malintang Jai, Kecamatan Bukit Malintang, Mandailing Natal. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama aparat desa dan TNI Polri berjibaku mengevakuasi pohon tumbang menggunakan mesin singso. Pohon berjenis akasia yang tumbang menutupi badan jalan ini akibat tiupan angin kencang disertai hujan deras yang mengguyur wilayah Mandailing Natal sejak beberapa hari terakhir. Akibat peristiwa tersebut, arus lalu lintas di Jalin Sumacet dan satu unit rumah serta warung kopi milik warga rusak ringan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden pohon tumbang ini. Petugas kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Mandailing Natal memberlakukan sistem buka tutup jalan bagi kendaraan dari dua arah. Ya, sebuah minibus ringsek tertimpa pohon tumbang di areal perkebunan miliknya sendiri. Akibatnya 3 dari 5 orang yang merupakan pemilik perkebunan meninggal dunia di dalam mobil tersebut. Pasca ringsek tertimpa pohon, petugas bersama warga membantu memotong batang kayu dan mengevakuasi kelima korban tersebut. Peristiwa ini terjadi di perkebunan durian Desa Telaga, Kecamatan Seibinge, Kabupaten Langkat. Kapolres Binjai AKBP Bambang C. Utomo mengatakan, peristiwa ini terjadi saat pemilik kebun bersama keluarga datang ke areal perkebunan durian miliknya. Setibanya di lokasi, angin kencang menumbangkan pohon besar dan menimpa bagian depan mobil hingga ringsek. Petugas kepolisian yang menerima laporan langsung turun ke lokasi bersama Babinsa dan mengevakuasi penumpang mobil ke puskesmas terdekat. Namun setibanya di puskesmas, petugas medis menyatakan bahwa ketiga orang tersebut meninggal dunia. Jenazah ketiga korban yang merupakan satu keluarga ini sudah dibawa ke rumah duka di Kota Medan, sedangkan 2 orang lainnya masih dirawat di rumah sakit. Ya pemirsa, ratusan anggota Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan KSP 3 Nias menyampaikan protes dan kekecewaannya melalui kantor cabang Tuhem Berua akibat tidak dilayani untuk menarik dana serta peminjaman meskipun memiliki saham.
Kedatangan ratusan anggota koperasi KSP 3 Nias di kantor cabang Tuhemberua, Kabupaten Nias Utara ini untuk mengajukan penarikan secara massal uang koperasi yang telah lama mereka simpan pada lembaga jasa keuangan tersebut. Para anggota sempat emosi dan melakukan protes karena hanya mendapatkan jawaban sepihak dari pihak bank. Sementara karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, anggota koperasi menuntut segera dicairkan dana mereka. Saya sebagai anggota KSP 3, saya merasa kecewa hari ini. Saya mengambil dana uang saya di bawah saham. Sudah dilayani, Bang? Dilayani pun tidak. Malahan mengatakan dana ada di bank tapi sudah diblokir oleh ketua di atas. Saya menarik dana 50 juta saja. Ini tidak diperbolehkan. Dan ini saya membutuhkan sekali dana itu untuk anak dan istri saya. Pihak manajemen kantor cabang Tuhemberua KSP 3 Nias belum dapat memberikan keterangan lebih jauh mengenai penyebab tidak dapat dipenuhinya permintaan anggota yang mengajukan penarikan total maupun meminjam dananya dari koperasi tersebut. Pihak bank yang bekerja sama dengan koperasi tersebut juga belum dapat memenuhi usulan perubahan spesimen tanda tangan pengurus KSP 3 Nias di bank berhubung adanya dualisme kepemimpinan di koperasi simpan pinjam pengembangan pedesaan Nias. Belasan orang yang tergabung dalam Lembaga Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI) menggelar unjuk rasa di depan kantor Bupati Asahan terkait dugaan penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Asahan kemarin. Dalam orasinya, massa menduga terjadi penyalahgunaan dana desa yang ada di Kabupaten Asahan seperti pembelian neon box dan pelang himbauan serta bimtek kepala desa yang menelan anggaran hingga 15 juta rupiah per desa yang disinyalir dikoordinir oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemkab Asahan. Massa menilai bahwa pejabat desa di Asahan banyak melakukan kegiatan yang menghabiskan biaya besar, seperti belanja yang tidak penting dan bimbingan teknis ke luar kota. Massa PMPRI menuntut Bupati Asahan untuk mencopot Kepala Dinas PMD serta meminta kepada pihak Kejaksaan Negeri Asahan melakukan pemeriksaan terkait dugaan penyalahgunaan dana desa tersebut. Rapat paripurna DPRD Tapanuli Utara tentang penetapan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah 2024 diskors karena sejumlah anggota DPRD menyatakan pihak Pemda Taput dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Rapat pembahasan PAPBD Taput 2024 diskorsing hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Sebelumnya pada sidang paripurna pengambilan keputusan DPRD menurut sejumlah anggota Dewan dari fraksi Hanura, Parsaoran Siahaan pagi tadi mengatakan terkait diskorsnya paripurna tersebut dikarenakan sejumlah penyajian keterangan dari pihak organisasi Pemda Taput tidak dapat disajikan. Selain itu, pihak DPRD Taput dari sejumlah fraksi juga menyebutkan tidak ada wacana bahwa perubahan APBD tersebut tidak ditolak saat rapat paripurna. Namun sebelum dibahas dalam paripurna, sejumlah fraksi meminta keterangan penggunaan anggaran murni pada APBD tahun 2024. Diskors karena ada kesepakatan yang tidak terpenuhi. Misalnya kami di saat Banggar, begitu juga rekomendasi dari komisi, ada beberapa hal penting untuk perbaikan ke depan tidak terpenuhi oleh pemerintah. Misalnya uji kompetensi. Kita sudah bersepakat di Banggar itu segera diadakan biaya uji kompetensi. Kenapa ini perlu uji kompetensi? Karena memang sampai dengan September pencapaian PAD Tapanuli Utara masih sangat rendah. Personel Unit Kejahatan dan Kekerasan Satuan Reserse Kriminal Polres Asahan menangkap seorang tersangka begal motor yang dikendarai seorang pelajar perempuan. Tersangka RH ditangkap polisi setelah sempat buron selama beberapa pekan. Polisi terpaksa melumpuhkan tersangka dengan timah panas karena berusaha melarikan diri saat akan ditangkap. Sebelumnya, tersangka RH melakukan pembegalan sepeda motor milik seorang pelajar perempuan di Kecamatan Meranti, Asahan. Saat beraksi, tersangka mengancam korban dengan sebilah pisau. Selanjutnya, tersangka mengambil motor dan menelepon
maksud kami, dan telepon seluler milik korban. Tak sampai di situ, tersangka juga sempat melakukan pelecehan seksual terhadap korban. Kapolres Asahan AKBP Afdol Junaidi mengatakan tersangka merupakan residivis dalam kasus yang serupa. Total kerugian si korban lebih kurang 20 juta rupiah. Dan pada saat ini kami masih mengambil keterangan dari si korban juga, karena pengakuan si korban juga, selain itu juga ada juga mengamankan atau mengambil paksa baju sekolah dari korban juga. Dan pengakuannya selain ini juga masih ada satu lagi tindak pidana 363 yang dilakukan oleh mereka juga. Dan saat ini kita masih cek apakah pelaku tunggal atau ada kelompokannya. Ya, pemirsa, penyerahan dokumen pendaftaran pasangan bakal calon Rijal dan Darno atau Rido di kantor KPUD Labura nyaris ricuh. Diduga dipicu keluarnya 3 kesepakatan pada sidang mediasi tertutup sengketa proses pilkada oleh Bawaslu Labura. Perdebatan antara komisioner KPUD dengan warga dan penghadangan komisioner KPUD Labura saat akan keluar dari gedung KPU diduga akibat masa relawan dari salah satu paslon bupati dan wakil bupati Labura, Hendrianto dan Samsul Tanjung atau Hebat, atas diterimanya dokumen pendaftaran Bapaslon Rido di kantor KPUD Labura. Ketua KPUD Labura Adi Susanto menjelaskan, pada tanggal 17 September 2024, KPUD Labura menerima berkas pendaftaran dari paslon Rido secara lengkap dan selanjutnya dilakukan verifikasi dokumen pada 18 September 2024. Salah seorang juru bicara Bapaslon Hebat, Baginda Ansas Ri Sinaga menjelaskan, kericuan ini dipicu atas kebijakan komisioner KPUD Labura terkesan pilih kasih dan tidak mengabulkan permintaan dari relawan Hebat terkait keterbukaan informasi publik. Ya, pemirsa, Bawaslu Kabupaten Sergai membuka pendaftaran panitia tempat pemungutan suara PTPS yang dibuka pada tanggal 12 hingga 28 September 2024. Hal tersebut disampaikan Komisioner Bawaslu Christopher Gultom kepada awak media di sela monitoring kegiatan pelaksanaan pembukaan pendaftaran calon anggota PTPS di kantor Panwaslu Kecamatan. Diharapkan Bawaslu dapat menjaring anggota PTPS yang ahli di bidang sumber daya manusia, sehingga proses pengawasan lebih baik dengan adanya anggota PTPS yang akan ditempatkan di setiap TPS dan pilkada berjalan lancar dan demokratis. Pendaftaran dibuka 12 hingga 28 September 2024 dengan jumlah calon PTPS 1.284 orang yang tersebar di 243 desa dan 17 kecamatan. Ya, Pejabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni menyampaikan sejumlah pesan pada anggota DPRD Sumatera Utara periode 2024-2029 untuk menjalankan 3 fungsi DPRD. Sebanyak 99 dari 100 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2024-2029 resmi dilantik di Gedung Paripurna DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan kemarin. Sejumlah Forkopimda hadir dalam pelantikan tersebut, termasuk pejabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni. Dari 18 partai politik, Partai Golkar keluar sebagai partai peraih kursi terbanyak, yakni 22 kursi, disusul PDIP 21 kursi dan Gerindra 13 kursi. Golkar dan PDI Perjuangan menduduki jajaran pimpinan DPRD Sumatera Utara lantaran kedua partai ini memperoleh suara tertinggi pada pemilu 2024 lalu. Kursi Ketua DPRD Sumut sementara diduduki kader Golkar Muhammad Rahmadian Sah dan wakilnya Sutarto dari PDI Perjuangan. Usai pelantikan tersebut, pejabat Gubernur Sumatera Utara menyampaikan 3 fungsi DPRD, yakni pembentukan peraturan daerah, penyusunan anggaran, dan melakukan pengawasan. Dan periode 2024-2029 dilantik dan diambil sumpah jabatannya untuk 5 tahun ke depan. Berbagai persoalan masyarakat Kota Medan tengah menanti untuk dilakukan penyerapan aspirasinya oleh para wakil rakyat ini. Ke-50 anggota DPRD Kota Medan ini dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, John Sarman Saragi, di ruang rapat paripurna DPRD Kota Medan. Dari total 50 anggota DPRD Kota Medan, sebanyak 31 orang merupakan wajah baru dan 19 orang merupakan wajah lama.
Dalam pelantikan ini, para anggota DPRD Kota Medan disumpah menurut agamanya masing-masing untuk menandatangani fakta integritas yang kemudian penyematan PIN dan menerima surat keputusan gubernur yang disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan. Pimpinan sementara DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, mengatakan anggota DPRD Kota Medan yang baru harus menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk 700.000 jumlah angka kemiskinan di Kota Medan yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Saya terpilih sebagai Ketua DPRD sementara hanya memiliki tugas fungsi satu, memimpin evaluasinya. Kedua, saya mempersiapkan ya, kemudian untuk berikutnya akadi dan fraksi-fraksi serta memfasilitasi pembahasan DPRD dan juga memfasilitasi sampai terbentuknya ketua DPRD. Sebanyak 35 anggota DPRD Kota Binjai masa bakti 2024-2029 mengikuti pengambilan sumpah janji di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Kota Binjai. Pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kota Binjai masa bakti 2024-2029 dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Binjai Bahtiar, sedangkan pemasangan PIN dilakukan Wali Kota Binjai H. Amir Hamzah. Pada kesempatan itu, Wali Kota Binjai juga menerima surat keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai masa jabatan 2024-2029 dan peresmian pengangkatan anggota DPRD Binjai masa jabatan 2024-2029. Sekretaris Dewan DPRD Binjai Putri Syawal Sembiring membacakan penetapan Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD Binjai masa jabatan 2024-2029 yang dijabat Mahyadi dari Partai Golkar dan H. Juli Sawit Manasution dari Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua Sementara DPRD Binjai. Agenda kerja hari ini rapat paripurna pelantikan sumpah janji anggota DPRD tahun 2024-2029. Adapun jumlah anggota DPRD Kota Binjai yang masa jabatan 2024-2029 sejumlah 35 orang, 35 kursi. Insya Allah anggota DPRD periode ini menjadi aspirasi bagi masyarakat. Kita ke Kota Tebing Tinggi, pemirsa. Pemberhentian 25 anggota DPRD Kota Tebing Tinggi masa bakti 2019-2024 dilanjutkan dengan pengangkatan janji dan sumpah 25 anggota DPRD terpilih masa bakti 2024-2029 oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi yang dilakukan dalam rapat paripurna DPRD kemarin. Pengambilan sumpah dan janji anggota DPRD Kota Tebing Tinggi merupakan tindak lanjut dari keputusan pejabat Gubernur Sumatera Utara tentang pemberhentian anggota DPRD Kota Tebing Tinggi masa jabatan 2019-2024 dan peresmian pengangkatan anggota DPRD Kota Tebing Tinggi masa jabatan 2024-2029. Pejabat Wali Kota Tebing Tinggi menyampaikan ucapan selamat kepada anggota DPRD yang terpilih atas dedikasi serta pengabdian dari anggota DPRD yang telah selesai masa baktinya. Sementara salah seorang anggota DPRD Kota Tebing Tinggi termuda, Malik Syaputra Purba, menyampaikan akan membantu khususnya anak-anak muda yang ada di Kota Tebing Tinggi untuk bisa maju dan berkarya di bidang politik. Saya sebagai anggota DPRD termuda terkhususnya di Kota Tebing Tinggi, yang pastinya kami sebagai anak-anak muda ingin kiranya untuk membantu terkhususnya anak-anak muda yang ada di Kota Tebing Tinggi biar bisa juga mengabdi di politik seperti saya ini juga. Sedangkan anggota DPRD dari Partai Hanura yang terpilih kembali untuk ketiga periode, Oga Motahulu, menyampaikan akan tetap mengawal pembangunan bersama pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk turun ke lapangan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Alhamdulillah tahun 2024 ini terpilih kembali. Oleh karena itu misi kita ke depan tetap mengawal pembangunan di Kota Tebing Tinggi, tetap juga kita
mendukung aspirasi masyarakat sehingga aspirasi itu bisa terus tersalur. Dan kita akan bersama-sama dengan pemerintah kota. Penetapan pimpinan DPRD Kota Tebing Tinggi sementara berasal dari partai politik peraih kursi terbanyak, yakni sebagai Ketua Sakti Khadafi dari Partai Golkar dan Muhammad Ikhwan dari Partai Nasdem. Meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pengawasan penetapan daftar pemilih tetap hingga ke pedesaan. Sosialisasi pengawasan penetapan daftar pemilih dihadiri tokoh masyarakat, agama, Karang Taruna, dan stakeholder kemarin. Sesuai tahapan sebelum penetapan DPT, seluruh masyarakat diharapkan turut berperan dalam pilkada, serta memberikan informasi kepada masyarakat di kelurahan dan di desa tentang data pemilih sementara, dengan memberikan kesempatan kepada warga untuk memberikan tanggapan dan masukan karena daftar pemilih tetap merupakan tahapan penting untuk memastikan seluruh masyarakat yang berhak memilih telah terdaftar dengan benar. Ketua Panwas Kecamatan Brastagi, Rehulina Beru Pandia menyatakan telah melakukan pengawasan, menerima laporan dan evaluasi baik kendala maupun permasalahan untuk pencegahan, solusi dan penindakan. Selain itu menyamakan persepsi dengan rekomendasi kewenangan pengawasan dalam penetapan DPT dan juga seluruh tahapan Pilkada 2024 untuk demokrasi yang jujur dan adil. Keluarga besar alumni Universitas HKBP Nomensen memberangkatkan para alumninya untuk menjadi calon kepala daerah yang dirangkai dengan acara doa bersama atau borhat-borhat di Aula Fakultas Kedokteran UHN Jalan Sutomo, Medan kemarin. Kegiatan ini merupakan bentuk keseriusan, kesehatian dari keluarga besar alumni Universitas HKBP Nomensen bagi para alumninya sebagai calon kepala daerah dengan melaksanakan doa pemberangkatan. Kegiatan diawali dengan ibadah oleh pendeta Universitas HKBP Nomensen Medan, dirangkai pemberian upah-upah berupa ikan mas dan kain ulos oleh rektor dan jajaran agar kelak apa yang dicita-citakan dikabulkan Tuhan sebagai wujud partisipasi dan semangat kebersamaan. Diharapkan dapat senantiasa terjaga bukan dikarenakan kepentingan yang sesaat. Rektor Universitas HKBP Nomensen Medan Dr. Richard A.M. Napitupulu mengatakan bangga kepada para alumni UHN Medan menjadi calon kepala daerah di pilkada ini. Pihaknya mengajak para alumni agar bersatu memilih dan mendoakan sekaligus memenangkan para alumninya yang masuk dalam bursa calon kepala daerah. Salah seorang alumni Depriwanto Sitohang yang maju menjadi calon wakil bupati Kabupaten Dairi mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas doa yang diberikan lewat upah-upah DK dan ulos kepadanya. Kegiatan ini diharapkan mampu mengembalikan semangat dalam diri apabila terpilih nantinya dalam membangun daerahnya. 5 tahun lalu saya ikut kontestasi seperti ini juga, tapi belum ada kegiatan yang sama. Tahun ini ada borak-borak dari kampus, sangat bersyukur gitu. Kalau kampus yang membesarkan kita, yang mendidik kita, menempah kita, turut mendoakan kita, turut memberangkatkan kita, turut mendoakan kita, saya pikir sangat menambah semangat, sukacita untuk berjuang lagi di lapangan. Hal senada juga disampaikan calon Bupati Toba Effendi Napitupulu yang mengungkapkan rasa terima kasih kepada keluarga besar alumni HKBP Nomensen. Effendi Napitupulu juga memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa diberi kepercayaan maju sebagai calon Bupati Toba. Ia menyatakan komitmen bekerja secara maksimal sebagaimana yang telah diamanatkan masyarakat terhadap dirinya. Ya, kita sangat bahagia karena acara borhat-borhat ini kampus kita selaku alumni kita masih diingat dan masih diperhatikan, dan harapan kita semua teman-teman yang ikut bertanding di Pilkada November 2024 ini bisa memperoleh kemenangan. Kegiatan doa bersama borhat-borhat alumni UHN yang menjadi calon kepala daerah turut dihadiri Ketua Disnatalis, Ketua Alumni dan pengurus yayasan serta Rektor Universitas HKBP Nomensen Dr. Richard A.M. Napitupulu. Ya, pemirsa, Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara atau UNUSU mewisuda sebanyak 228 lulusan memiliki karakter maupun berintegritas kebangsaan Islami dan siap berkompetisi untuk menjawab tantangan era globalisasi dan digitalisasi.
Wisuda Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara kemarin di Medan dihadiri oleh pejabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni, diwakili staf ahli Gupsu Suherman, tokoh agama dan masyarakat serta sivitas akademik. Universitas Nahdlatul Ulama UNUSU berkomitmen menghasilkan lulusan intelektual berilmu dan beramal ilmiah. Maksud kami berilmu dan beramal ilmiah, dibekali oleh dosen berpengalaman. Dengan pembinaan keislaman, Ahlus Sunnah wal Jamaah serta muatan entrepreneur diintegrasikan dalam kurikulum pembelajaran visi UNUSU, yakni menjadi perguruan tinggi unggul di bidang pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian lulusan UNUSU mampu berjiwa wirausaha dan berdaya saing di tingkat nasional tahun 2024 mendatang. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara Dr. Ibnu Affan mengatakan dengan memiliki fasilitas berteknologi berbasis digital, disertai tenaga pendidik berpengalaman, berakreditasi, mampu melahirkan lulusan siap bersaing dalam dunia kerja, bahkan mampu mendukung pemerintah dalam menciptakan tenaga kerja. Dengan bekal soft skill yang sudah kita latih, yaitu yang moderat, seimbang, adil, amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga mereka akhirnya bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Dan kemudian di kuliah kita juga mereka kita bekali dengan pelajaran kewirausahaan, sehingga mereka nanti siap untuk terjun di masyarakat. Paling tidak kalau tidak bekerja, mereka bisa menciptakan peluang-peluang kerja baru, khususnya di bidang UMKM. Nah, inilah yang kita harapkan supaya para lulusan kita ini tidak hanya bertumpu untuk mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan peluang-peluang kerja baru ini. Itu harapan kami. Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara UNUSU siap menjadi pusat inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis digital, sehingga mampu berperan meningkatkan sumber daya manusia berkualitas terwujudnya Indonesia maju. Kita ke Kabupaten Langkat, pemirsa. Ratusan masyarakat dan jajaran Kementerian Perhubungan mengikuti pelaksanaan upacara Hari Perhubungan Nasional di Lapangan Kelapa, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat. Dinas Perhubungan, Kantor Kesyah Bandaran Otoritas Pelabuhan, Bea Cukai, serta ratusan masyarakat melaksanakan upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional. Bertindak sebagai inspektur upacara, Merdi Loi, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan, guna memeriahkan Hari Perhubungan Nasional, panitia pelaksanaan juga menggelar pertandingan olahraga. Kepala Kantor Kesyah Bandaran Otoritas Pelabuhan, Merdi Loi mengatakan pada Hari Perhubungan Nasional kali ini memiliki harapan pelayanan masyarakat terkait Kementerian Perhubungan di Kabupaten Langkat bisa lebih optimal untuk dilaksanakan. Hari ini kita melaksanakan upacara Hari Peringatan Perhubungan Nasional tahun 2024 yang kita hadiri secara bersama-sama seluruh unsur Forkopimda, seluruh perhubungan, seluruh unsur stakeholder pelabuhan. Tentu dengan Hari Perhubungan ini semakin ditingkatkan untuk kolaborasi, sinergitas dalam hal konektivitas perhubungan baik darat, laut, dan udara, sehingga menjadi pelayanan kepada masyarakat yang lebih optimal. Usai pelaksanaan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian hadiah bagi para pemenang pertandingan olahraga sembari membelikan tali asih untuk masyarakat sekitar Kecamatan Pangkalan Susu. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, jelang penutupan Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut 20 September mendatang, Polda Sumut akan memberlakukan rekayasa lalu lintas di seputaran Stadion Utama Sport Center Deli Serdang. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi. Selain itu, 1.123 personil pengaman gabungan juga diterjunkan di seputaran stadion untuk menyambut Presiden Joko Widodo yang hadir pada upacara penutupan PON 21. Pengerjaan Stadion Utama Sport Center yang berada di Desa Sena, Kabupaten Deli Serdang terus dilakukan. Pengalihan arus lalu lintas di seputaran Stadion Utama karena jalan menuju Stadion Utama dan Bandara Kuala Namu berada di satu jalan yang sama. Sehingga jika pengalihan arus lalu lintas tidak diberlakukan akan menghambat para calon penumpang pesawat yang akan menuju bandara.
Ya, cabang olahraga karate kembali menyumbangkan perolehan medali emas kepada kontingen Sumatera Utara dalam ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut 2024. Leisa Al-Humairah Lubis yang sukses meraih medali emas pada kategori komite dengan nomor kurang dari 68 kg. Leisa Al-Humairah Lubis, karateka putri Sumut ini, mengatakan sempat pesimis sejak pertandingan awal harus berhadapan dengan Seiko Georgia Zevanya yang merupakan atlet karate putri kebanggaan Indonesia yang kini menduduki posisi peringkat kelima dunia. Leisa berhasil mengalahkan Seiko dengan skor poin 3-2. Setelah berhasil mengalahkan karateka putri unggulan tersebut, Leisa tampil percaya diri hingga akhirnya melaju ke babak final dan meraih medali emas. Perasaannya ya yang pasti bangga, dan kedua terharu soalnya awalnya juga saya nggak yakin, apalagi ketemu di main pertama kan sama saingan yang berat, jadi saya awalnya juga nggak yakin, tapi kebetulan orang-orang di sekitar saya tetap yakin sama saya, tetap mendukung saya, menunjukkan bahwa mereka percaya sama saya, jadi saya oke mereka, kamu juga bisa mukul, kamu juga bisa nendang, pertarungannya nggak bakal cuma satu arah, ini bakal dua arah, jadi kamu pasti bisa, nggak ada yang nggak mungkin, kalau Tuhan berkenan nggak ada yang mustahil. Target Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Sumatera Utara untuk meraih 2 medali emas dalam cabang olahraga karate telah tercapai. Setelah sebelumnya atlet komite kurang dari 84 kg putra Arif Fadilah berhasil meraih medali emas. Kini Leika Al-Humairah Lubis yang merupakan karateka putri nomor kurang dari 68 kg kembali menyumbangkan medali emas bagi kontingen Sumut. Kontingen Sumatera Utara berhasil menambah perolehan medali emas dari cabang olahraga karate di ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut 2024 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Universitas Negeri Medan, Jalan William Iskandar, Deli Serdang. Setelah sebelumnya cabur karate juga berhasil meraih perolehan medali emas yang dipersembahkan atlet andalannya Arif Fadilah. Kini karate Sumut kembali mengukir prestasi melalui atletnya Leika Al-Humairah Lubis. Maka target yang telah dipasang oleh Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Sumut telah berhasil dicapai, yakni raihan 2 medali emas. Ketua Forki Sumut Rahmat Syah mengatakan karate Sumut telah menunjukkan peningkatan yang signifikan baik dari prestasi para atletnya maupun perkembangan olahraga tersebut. Kontingen Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan menambah perolehan medali emas di cabang olahraga gulat pada PON ke-21. Hari kedua Pekan Olahraga Nasional Cabang Olahraga Gulat yang berlangsung di Gedung Olahraga Kota Binjai, sejumlah kontingen memperoleh medali tambahan. Untuk gaya bebas 53 kg putri, medali emas diperoleh atlet Chandra Marimar dari Jawa Timur, perak Dian Putri Rahmania, Kalimantan Timur, perunggu Cindy Destavia, Nusa Tenggara Barat, dan atlet Yusma Deswita dari Sumatera Barat. Untuk gaya bebas 62 kg putri, emas diperoleh atlet Karisma Tantri Herlina dari Jawa Barat, perak Desi Rahmawati Kalimantan Timur, perunggu Belinda Septi Manalu Sumatera Utara, dan Risma Ayu Putri Pamungkas Jawa Timur. Sementara itu gaya bebas 65 kg putra, emas diperoleh Hamka dari Kalimantan Timur, perak Agus Setiabudi Kalimantan Selatan, perunggu Zahwan Hanif Jawa Timur, dan Dimas Maulana Alamsyah Jawa Barat. Gaya bebas 86 kg putra, emas direbut oleh Fahriansyah dari Kalimantan Selatan, perak Muhammad Anggi Anugrah Tamrin Kalimantan Timur, perunggu Wianta Bres Gitarigan Sumatera Utara, dan Ronald Lumbantoruan Sumatera Selatan. Tiga atlet Sumatera Utara cabang olahraga sambo kembali berhasil meraih medali emas di pertandingan hari kedua PON Sumut Aceh yang diselenggarakan di Gedung Serbaguna, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Perolehan 3 medali emas ini menambah jumlah medali untuk cabang olahraga sambo menjadi 5 medali emas. Medali emas pertama disumbangkan Raymond Simanjuntak di kelas 64 kg putra setelah menang TKO atas lawannya Elvi Fernando dari Sumatera Barat yang mengalami cedera akibat bantingan atlet Sumut.
Medali emas kedua disumbangkan Edwin Tio Pratama setelah menang atas lawannya Muhammad Rafli dari Kalimantan Timur pada kelas 79 kg. Medali emas ketiga diraih Epe Raim Ginting setelah menang TKO atas lawannya Gugun Gusman dari Jawa Barat yang bertarung di kelas kombat 64 kg putra. Ya, pemirsa, sebanyak 188 atlet dari 33 provinsi se-Indonesia akan bersaing di cabang olahraga kickboxing Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut yang digelar di Gor Veteran Disporasu, Medan. Cabang olahraga kickboxing akan mempertandingkan 20 nomor baik putra maupun putri mulai dari kelas ringan hingga kelas berat. Pada hari pertama pertandingan yang digelar di Gor Veteran Medan diikuti 8 kelas pertandingan untuk tatami. Di antaranya point fighting putra-putri dan creative form putra-putri baik single atau tim. Sementara untuk result ring dipertandingkan 21 kelas di antaranya low kick dan full contact putra-putri yang diikuti 20 provinsi, memperebutkan 20 medali emas, 20 perak, dan 40 perunggu. Pada babak penyisihan, 4 atlet kickboxing dari Sumatera Utara berhasil lolos ke babak selanjutnya di result ring. Di antaranya Tony Christian Hutapea, kelas 51 kg full content, Anthony Tambunan, kelas 51 low kick, John Setiawan Saragih 63,5 kg full contact, dan Denilija Ginting 56 kg full contact putri. Tim skuas Provinsi Jawa Barat berhasil sabet 2 emas kategori beregu putra-putri di cabang olahraga skuas PON ke-21 Aceh Sumut usai mengalahkan tim DKI Jakarta. 2 provinsi yang bertanding pada final pada cabur skuas kategori beregu putra-putri antara DKI Jakarta melawan Jawa Barat di Arena Skuas Dispora Sumut. Pada pertandingan pertama beregu putri, tim Jawa Barat berhasil tampil gemilang hingga merebut medali emas melawan DKI Jakarta dengan skor 3-0. Tak sampai di situ, Jawa Barat kembali memenangkan pertandingan saat melawan DKI Jakarta di kategori beregu putra dengan skor 2-1. Usai mengalahkan atlet DKI Jakarta, para atlet beregu putra-putri Jawa Barat menangis haru setelah mengetahui atlet andalan Jawa Barat menang di final. Sementara total emas di cabang olahraga skuas dipegang Jawa Barat dengan perolehan 3 medali emas di kategori tunggal putri, beregu putri, dan beregu putra. Pada kategori beregu putri, medali emas dimenangkan oleh Jawa Barat, perak oleh DKI Jakarta, perunggu diraih oleh tim Kaltim dan Riau. Pada kategori beregu putra, medali emas diraih oleh Jawa Barat, perak oleh DKI Jakarta, perunggu diraih oleh Kalimantan Timur dan juga Riau. Ya, pemirsa, atlet DKI Jakarta yang saat ini telah meraih 3 medali emas dalam berkuda equestrian pada PON 21 Aceh Sumut yang dipusatkan di Jerko Stable Serdang Bedagai berpotensi besar menjadi juara umum. Hal tersebut disampaikan Mary Yanto selaku manajer berkuda equestrian Provinsi DKI Jakarta pada perlombaan berkuda di Jericho Stable. Pada kesempatan tersebut, DKI Jakarta sudah meraih 3 medali emas pada kategori dressage U21. Hasil dari kelas individu U21 dan lompat rintangan beregu kelas 100 cm tersebut berpotensi meraih medali emas kembali di hari terakhir. 2 kategori perlombaan yakni lompat rintang individu kelas 110 cm dan lompat rintangan individu kelas 130 cm. Mary Yanto menambahkan bahwa target PON ke-21 ini akan membawa 4 medali emas sesuai dengan target yang disampaikan pada KONI DKI Jakarta. Diharapkan atlet dapat fokus mengikuti setiap perlombaan, khususnya lomba berkuda equestrian. Apapun hasilnya akan tetap disupport karena telah memberikan kontribusi yang maksimal pada perhelatan PON ke-21 Sumut Aceh. Provinsi Sumatera Utara berhasil menambah pundi-pundi medali emasnya di ajang PON ke-21 tahun 2024 dari cabur atletik. Sumatera Utara berhasil meraih medali emas lewat nomor 4x400 meter lari estafet campuran.
posisi kelima. Namun berkat dukungan supporter, akhirnya Nela Agustin berhasil mendahului 4 orang pelari di depannya, sekaligus menjadikan Sumatera Utara sebagai juara dengan catatan waktu 3,28 menit 45 detik. Di posisi kedua ditempati Jawa Barat dengan waktu 3,29 menit 6 detik. Sedangkan di urutan ketiga dari Provinsi Jawa Tengah dengan waktu 3,29 menit 46 detik. Ketua Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Sumatera Utara David Luther Lubis mengaku progres cabur atletik Sumut sangat memuaskan karena pada hari kelima tim Sumut sudah memperoleh 6 medali emas dan sesuai dengan target yang diberikan. 2 hari ke depan masih terdapat sejumlah nomor yang akan dipertandingkan dan diharapkan masih ada medali emas yang dapat direbut oleh tim atletik Sumatera Utara. Alhamdulillah hari ini di hari kelima kita sudah mencapai target yang sudah kita tentukan, yaitu 6 medali emas, di mana ini merupakan kerja keras dari semua pengurus, bahwa kita ketahui di PON Papua kemarin kita hanya mendapatkan 3 emas dan hari ini Sumut dapat berbicara banyak dengan 6 emas. Sementara itu pada nomor 100 meter gawang putri, di posisi pertama DKI Jakarta, kedua Provinsi NTB, dan urutan ketiga ditempati Jawa Barat. Kontingen tuan rumah Sumut menambah 1 medali emas memecahkan rekor nasional pada PON 21 Aceh Sumut 2024 melalui cabang olahraga atletik nomor lari estafet 4x400 meter mix. Pada babak final yang digelar di Stadion Media Athletic Sport Center Deli Serdang, tim atlet lari estafet 4x400 meter mix asal Sumut yang diperkuat Nela Agustin, Siska Simamora, Khairuddin dan Ayub Niti tampil tercepat 3 menit 28,45 detik. Waktu yang dicapai tim atlet dari Sumut memecahkan rekor nasional yang selama ini dipegang tim atlet asal Jawa Timur dengan waktu 3 menit 31,71 detik. Di posisi kedua ditempati tim Jawa Barat yang diperkuat Taufik Hidayat, Muhammad Ramdan, Dede Jeti dan Raden Roselin dengan waktu 3 menit 29,06 detik mendapatkan medali perak. Sementara medali perunggu diraih tim Jawa Timur, Ehwan Nurin, Maulana Ismail, Tarisa T. Putri dan Faustina dengan waktu 3 menit 29,46 detik. Kontingen Aceh menambah perolehan medali emas pada PON ke-21 Aceh Sumut 2024 melalui cabang olahraga atletik nomor lontar martil putra melalui Dedi Yusuf pada babak final yang digelar kemarin di Stadion Media Athletic Sport Center Deli Serdang. Atlet lontar martil putra Dedi Yusuf meraih medali emas dengan catatan lemparan sejauh 55,27 meter, sementara medali perak diraih Rafika Putra, atlet dari Sumatera Barat, dengan lemparan sejauh 54,12 meter, dan perunggu diraih Fajri Suryansyah dari Jawa Barat dengan catatan lemparan sejauh 52,4 meter. Catatan lemparan 55,27 meter Dedi Yusuf tersebut sekaligus memecahkan rekor PON ke-21. Namun lemparan Dedi Yusuf tersebut belum mampu memecahkan rekor senior atau rekor nasional yang diciptakan Dudung Suhendi dari Jawa Barat pada tahun 2011. Atlet Aceh masih berpeluang besar meraih medali emas di nomor maraton atas nama Reza Aulia Pradipta yang akan tampil besok pada pukul 17 pada pukul 17 sore waktu Indonesia bagian Barat. Tim voli putra Jawa Barat berhasil melenggang ke semifinal voli PON 2024 usai menyingkirkan Bali kemarin siang di Gor Sumut Sport Center Deli Serdang. Jawa Barat menang straight set langsung atas Bali 3-0. Di babak semifinal Jawa Barat melawan pemenang antara Kalimantan Timur versus Jawa Timur. Jawa Barat sebelumnya mencatatkan rekor sempurna di fase penyisihan Pool B dengan menyapu bersih 4 laga dengan kemenangan. Sementara Bali melenggang ke perempat final dengan hanya meraih 1 kemenangan dalam 4 pertandingan yang dijalani. Tim voli putra Jabar mengikuti langkah tim voli putri yang lebih dulu melenggang ke semifinal. Tim voli putri Jabar ke semifinal usai mengalahkan Sulawesi Tengah di babak perempat final dengan skor 3-0. Di babak semifinal, tim voli putri Jabar akan menghadapi pemenang antara Jawa Tengah dan Kalimantan Timur.
Dengan lolosnya Jabar, total sudah ada 3 tim voli putra yang lolos ke babak semifinal POLI-PON 2024. Sebelumnya sudah ada 2 tim yang lolos ke babak semifinal, yakni Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Pelatih tim voli indoor putra Samsul Jais mengatakan dengan kemenangan ini, ia tetap akan mengevaluasi beberapa kesalahan yang dilakukan oleh timnya. Namun ia tetap yakin Jawa Barat akan mampu memberikan permainan yang terbaik dalam PON 21 Aceh Sumut kali ini. Atlet Sumatera Utara melaju ke semifinal di nomor pertandingan tunggal putri Gatball Pekan Olahraga Nasional 21. Sumut meraih poin penuh dan menjadi pemuncak klasemen Pool A. Atlet cabang olahraga Gatball Tunggal Putri Sumatera Utara melaju ke babak semifinal setelah sukses menumbangkan atlet asal Aceh. Pada pertandingan penyisihan terakhir Pool A, 2 set langsung dengan skor akhir 39-15. Set pertama 25-10 dan set kedua 14-5. Pada pertandingan yang digelar secara langsung di lapangan Pergatsi, Sumatera Utara. Pada babak selanjutnya, Tunggal Putri Sumatera Utara akan bertemu dengan Bali yang menjadi runner-up di Pool B. Sedangkan juara Pool B, yaitu Sulawesi Tengah, akan berlaga dengan runner-up Pool A yang ditempati oleh Sumatera Barat. Sedangkan 1 tiket semifinal lagi di Pool A berhasil diamankan oleh Sumbar setelah menang dari Sulawesi Tenggara dengan skor akhir 24-17. Persiapannya nggak hanya sebulan 2 bulan, bertahun-tahun kami mempersiapkan ini. Jadi inilah titik puncaknya. Di sini kami harus membuktikan bahwasanya latihan kami selama ini nggak sia-sia. Di panas terik, hujan, air mata, berdarah-darah kami latihan setiap hari dari subuh sampai malam. Dan di sini harus kami buktikan bahwasanya emas untuk Sumut. Selain itu, 1 tiket menuju semifinal Pool B juga berhasil diamankan oleh Sulawesi Tengah setelah berhasil menang 2 kali pertandingan berhadapan dengan Bali dan Sulawesi Barat. Ya, pemirsa, rekor baru PON tercipta di cabang olahraga ski air untuk nomor trik preliminary atas nama putra Dimas Rido Suprihono dari DKI Jakarta dengan total skor 5.180 poin. Hal tersebut diungkapkan Chief Judge Febrianto Kadir saat konferensi pers di Media Center venue F1 Powerboat Bali G Kabupaten Toba kemarin. Febrianto menjelaskan pihaknya telah menyelesaikan 4 nomor untuk cabang ski air, yaitu kualifikasi wake surf, semifinal wakeboard, dan LCQ wake surf untuk putra-putri. Rekor baru PON kemarin tercipta di nomor trik preliminary atas nama putra Dimas Rido Suprihono dari DKI Jakarta dengan total skor 5.180 poin. Febrianto menjelaskan nomor trik preliminary penilaiannya dilakukan secara objektif. Untuk partai final di nomor wakeboard dan wake surf akan menyusahkan 6 orang atlet putra dan putri untuk peringkatnya berdasarkan head system untuk peringkat 2 atau 3 teratas. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku pada hari Kamis 19 September 2024. Halo Sobat BMKG, bertemu lagi dengan saya Fauziah Fitri Damanik, perakirawan cuaca BBMKG Wilayah 1 Medan yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Kamis 19 September 2024. Pada pagi hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di Dairi, Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Pada siang hingga sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi di wilayah Dairi, Humbanga Sundutan, Nias Barat, Nias Selatan, Papak Barat, Samosir, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Pada malam hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Deli Serdang, Langkat, dan sekitarnya. Pada dini hari diperkirakan berpotensi berawan dan hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara.
Suhu udara berkisar antara 16 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 77 sampai 99%. Arah angin bertiup dari selatan hingga barat laut dengan kecepatan 4 sampai 23 km per jam. Tidak terpantau adanya titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 17 September 2024. Dihimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir di wilayah pantai timur, lereng barat, pantai barat, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita sore hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agung Wiguna. Dan saya Udran dari Olinka pamit undur diri dari hadapan Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.